Oke, halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini si Esther mau ganti busi ya teman-teman. Jadi ini belakangnya udah dibongkar tuh, jok, seat, bodi samping ini udah dibongkar karena nanti video tutorialnya mungkin akan dimulai dari bongkar tangki aja kali ya biar nggak kelamaan. Karena kan bongkar bodi belakang, seat dan bodi samping itu gampang juga, nggak susah. Dan di video kali ini si Esther pakai businya iridium ya teman-teman. Ini kodenya CR9 EIX kalau buat R25, kalau buat R15 CR8 EIX gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya ini kemarin tuh udah diganti juga sih, jadi si iridium ini udah nempel di si Esther, cuman karena ada yang minta dibuatin video penggantiannya ya udah nggak apa-apa, gue bongkar lagi karena nanti juga sekalian mau ganti radiator, jadi sekalian bongkar fairing juga, ya sekalian bongkar banyak lah gitu sih teman-teman. Jadi kita langsung ke prosesnya aja kali ya. Oke teman-teman, jadi untuk proses penggantian busi di R25 ini sebenarnya agak cukup ribet ya. Mungkin sama dengan halnya motor lain yang posisi businya itu ada di atas head gitu ya. Sementara kalau misalnya Fiction R15 gitu kan posisi businya ada di samping head ya teman-teman. Nggak terlalu di atas banget tapi agak nyorong di samping. Jadi tinggal buka cover samping bodi aja udah beres gitu. Sementara si R25 ini dia ini agak ribet karena perlu buka tangki ini ya teman-teman. Sementara kalau untuk buka tangki ya berarti otomatis buka jok belakang, buka jok depan, buka bodi samping, dashboard depan itu harus ikutan dibuka juga ya gitu. Jadi ya emang agak ribet sih ya untuk ganti busi atau bersihin throttle body gitu ya. Tapi seenggaknya kita nggak perlu buka fairing ini ya teman-teman. Nah terus untuk tools yang diperluin buat ganti busi ini sebenarnya nggak banyak juga dan nggak ada yang spesial juga. Kecuali mungkin kunci torsi sama kunci businya 16 gitu ya. Selebihnya sih teman-teman cuma perlu kunci 10, 8, kunci L5 ya buat membuka bodi, baut L bodinya. Selebihnya sih udah nggak ada karena untuk ngebuka secara spesifik tangki sendiri itu teman-teman cuma perlu kunci 10 gitu ya. Sama mungkin ya obeng min dan alat-alat lain yang general sih teman-teman pastinya punya lah gitu. Karena itu basic banget. Nah, jadi langsung kita mulai aja. Pertama, ini pastiin teman-teman udah ngebuka dua baut 10 yang ikat fairing ini ya. Jadi dia bisa gerak kayak gini. Kenapa? Karena di dalam sini ini dia ada dua pengikat ya teman-teman. Yang pertama ini dia ada push pin karet gourmet gitu. Jadi ini tinggal kita tarik aja fairingnya ke arah luar. Nah dia udah kebuka gitu. Nah terus di daerah sini nih ada clip body teman-teman yang di push gitu. Jadi teman-teman perlu kunci L gini atau bisa pakai apapun itu ya. Yang penting ini bisa neken si clipnya. Terus teman-teman lepas aja, berlaku sama di sisi yang sebelah sananya juga gitu. Jadi si R25 baru ini dia untuk membuka tangkinya tuh ada dua step ya teman-teman. Yang pertama yang depan dulu, terus yang belakangnya gitu, baru tangki intinya kelihatan. Nah kalau klip tadi udah kebuka semua, kita lanjut ngebuka si tangki bagian depannya nih, cover bagian depan. Dan ini adalah bagian tersusah dari semua bongkaran di R25 ini ya. Jadi teman-teman perlu obeng min yang kecil dan tipis gini, terus perlu lap. Atau kalau misalnya teman-teman punya kayak apa ya, yang bentuknya kayak kartu buat ngebuka bodi atau dashboard mobil, itu lebih baik sih kayaknya. Cuman kalau gua karena adanya ini udah pakai ini aja. Jadi untuk ngebukanya ini teman-teman, jadi teman-teman perlu kangkangin dulu di salah satu sisi gitu ya. Terus dimasukin aja obengnya buat agak-agak nyongkel gitu ya. Tujuannya sih ini buat ngebuka klip bodi pengunci yang ada di tangki. Nah itu kan dia kebuka tuh. Ini sambil digeser dikit-dikit sambil diangkat. Teman-teman juga bisa juga ngangkat di daerah sini biar apa? Biar rata gitu ya, tekanannya nggak neken satu bodi doang gitu. Sambil diangkat, agak dicongkel gini. Terus sambil digeser-geser lagi.
Sambil diangkat gini, tek. Nah, ini kan dia udah kebuka ya teman-teman. Kalau misalnya udah kebuka, ini tinggal diangkat aja gitu. Nah, untuk yang cover bagian depan udah kebuka. Nah, untuk cover bagian belakangnya sendiri dia diikat sama 4 baut sama 1 push garment di sini ya teman-teman. Jadi ini ada 4 baut ukuran 10. Teman-teman bisa buka aja langsung. Dan kayak itu tadi teman-teman. Di sini perlunya ya banyaknya itu kunci 10, tadi kunci L buat ngebuka. Klip doang. Selebihnya sih ya nggak ada kunci lain lagi. Nah, ini sebagai pembeda aja ya teman-teman. Jadi baut yang depan sama belakang ini beda. Kalau yang depan ini dia ada kayak semacam bosnya lagi gitu ya, body lagi. Tujuannya biar dia bisa presisi posisinya gitu, nggak geser-geser lagi. Sementara kalau yang di belakang, dia model bautnya kayak gini sih. Model biasa banget, ada ringnya. Jadi biar teman-teman nggak ketukar aja pas nanti masangnya lagi. Kalau bautnya ini udah lepas semua, teman-teman pastiin lagi ini kanan kiri si pin yang dari fairing ini nggak nyangkut lagi di gourmetnya. Habis itu teman-teman ambil tangan ke belakang sini nih, dari tangki bagian belakang. Nah, terus teman-teman tarik ke atas pelan-pelan. Nah, nanti dia udah lepas dengan sendirinya. Gitu sih. Kalau misalnya udah lepas gitu ya teman-teman tinggal kangkangin dikit, terus angkat, selesai. Nah, jadi ini udah kelihatan si ini tangkinya gini. Kalau orang bilang ini kendinya lah. Ini diikat sama 4 baut ya teman-teman. Ukurannya juga sama-sama 10 gitu ya. Di depan sini ada 2, di belakang ada 2 juga gitu. Kalau misalnya teman-teman susah ngebuka bautnya gitu ya, agak seret. Ini teman-teman sambil ini kan ada pegangan gini ya, bisa dipegang. Ini teman-teman sambil agak diangkat aja si tangkinya. Karena kalau misalnya teman-teman tangkinya itu kan pasti ada bensinnya kan, itu lumayan berat juga. Ini dia si platnya tuh nekuk teman-teman. Jadi agak ngelawan gitu. Jadi biar enteng teman-teman sambil diangkat gini, biar platnya nggak ganggu putaran si bautnya. Nah, ini baut tangkinya ya teman-teman, depan sama belakang juga beda. Kalau misalnya yang belakang dia payungnya gini ya, gede gini dan dia dratnya lebih panjang. Sementara kalau yang depan ini dia dratnya lebih pendek gitu, biar nggak ketukar juga. Nah, sebelum mulai angkat-angkatan tangki, ini di bagian belakang sini gua taruh lap gini ya teman-teman. Jadi kan nanti tangki diangkat akan geser-geser biar di rangka bagian belakang ini nggak ada baret-baretnya gitu. Nah, pertama buat ngelepas tangki ini teman-teman angkat dikit. Nah, di sini udah kelihatan di depan sini ada 2 selang pembuangan ya. Ini ada klemnya juga. Teman-teman bisa pakai tangan aja, dikebawahin dulu. Nah, kalau udah ke bawah tinggal teman-teman cabut aja. Ini kalau misalnya masih baru ya teman-teman, belum pernah dibongkar sama sekali, ini klem karet ini susah banget nyambutnya. Jadi teman-teman mungkin akan lebih baik kalau nyiapin stang sekalian gitu. Nah, terus kalau misalnya udah dicabut, ini tangki posisinya bisa lebih naik lagi ya teman-teman. Nah, terus di sini yang nempel ke tangki ini sisanya ada soket full pump sama soket bensin ya, selang bensin. Yang pertama teman-teman lepas ini si soket full pumpnya dulu. Jadi di sini ada klipnya. Ada klipnya, teman-teman tekan terus tinggal cabut. Posisinya agak
emang agak susah ya teman-teman. Jadi enaknya teman-teman aja. Nah ini soket full pumpnya udah kecabut, tinggal kita nyabut si soket bensinnya. Nah di soket bensin atau selang bensin ini dia ada yang kunciannya ya teman-teman. Jadi ini warna-warna sini dikebawahin dulu. Nah terus di kanan kirinya ini ada yang bisa dipencet. Nah teman-teman pencet sambil ditarik gitu ya teman-teman, tarik keluar. Nah ini teman-teman kalau nyabut selang bensin hati-hati langsung diarahin ke atas, karena kalau enggak nanti di sini kan ada sisa bensin ya teman-teman. Ini nanti pada jadi tumpah gitu sih, biar nggak berantakan aja gitu. Kalau misalnya udah semua cabut, teman-teman bisa diangkat langsung aja tangkinya. Dan nanti kalau misalnya mau nyimpen tangki, ini hati-hati sama posisi full pumpnya ya teman-teman. Di sini kan ada besi pengaitnya nih. Nah itu fungsinya buat nahan biar si full pumpnya tuh nggak kena tanah atau keramik langsung lah, biar nggak patah atau geser atau dan lain-lain. Nah salah satu tipsnya kalau misalnya teman-teman berniat mau buka-buka area tangki kayak gini ya, ini baiknya tangkinya itu kondisinya kapasitasnya setengah ke bawah lah, atau enggak kalau misalnya sisa satu bar itu lebih enak gitu, karena tadi kan teman-teman perlu ngangkat kayak gini, ngelepas soket gitu kan. Itu kalau misalnya tangkinya full, itu kerasa banget teman-teman. Jadi mendingan minta temen buat bantuin megangin, terus kita fokus ngelepas soket kalau misalnya tangkinya full. Cuman kalau misalnya tinggal ini misalnya sisa sebar doang, kan enteng ya teman-teman. Jadi kerjanya lebih gampang, nggak nguras tenaga juga gitu ya. Karena ngangkat tangki sambil harus ribet buka-buka soket selang gini, itu lumayan ngesang juga ya teman-teman. Nah jadi ini adalah kondisi headnya R25 ya teman-teman. Di sini kelihatan kan ada dua busi. Ini tadi selang pembuangan dari tangki bensin. Nah di sini ada dua kop busi. Ini teman-teman tinggal buka aja ya kalau untuk gantinya. Tinggal tarik gini. Ini agak digoyang-goyangin juga bisa ya teman-teman. Nah sini ditarik gini. Nah nanti di situ kelihatan buat businya teman-teman. Nah untuk R25 sendiri ini dia businya sama kayak R15 Fiction dan lain-lain ya, ukuran si kepalanya. Ini pakai kunci 16, jadi teman-teman perlu punya kunci yang kayak gini nih, yang ada extendernya, extender setengah 30 cm cukup. Jadi ini teman-teman tinggal masukin. Nah kalau kepalanya udah masuk ini ya, udah ngunci, teman-teman buka. Nah gitu, kalau udah kebuka, ini temen-temen tinggal lanjutin buka aja pakai tangan gini, udah gampang lah gitu. Tinggal temen-temen puter sampai nanti businya bisa ditarik. Untuk ngeluarin businya tinggal pakai tang aja ya teman-teman. Ini tinggal teman-teman ambil. Terus selesai. Ini ceritanya kalau misalnya businya temen-temen businya lama ya udah diambil terus diganti baru. Cuman kan karena gua ini kemarin udah diganti juga businya, jadi ya ini untuk cek kondisi busi aja ya. Dan ini kelihatannya businya agak putih gini ya, baru 100 km sih, jadi kayak belum bisa dijadiin acuan apa-apa. Jadi yaudah kita pasang lagi aja gitu ya. Nah sebenarnya teman-teman nggak perlu pakai tang juga, karena kalau misalnya kunci busi yang bagus itu dia ini ada karetnya gitu ya teman-teman. Jadi dalam sini tuh ada karet. Jadi ketika teman-teman gitu nyolok busi tuh, dia ini nempel gitu tuh. Jadi nempel ya. Jadi karena di sini ada karet, dia pas sama ukuran kepala businya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah gini, tinggal dari dalam situ tinggal cabut aja, udah businya ikut gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman kepala kunci businya kayak gini gitu, misalnya kan udah nggak ada karetnya, hilang atau entah kemana ya, mau nggak mau teman-teman perlu bantuan tang gitu sih.
Nah, untuk pemasangannya juga tinggal di ini lagi aja ya teman-teman, tinggal dimasukin gini. Terus ini teman-teman pakai kunci bus yang tadi, pakai extendernya juga, dipasin dulu sama kepala businya, sama si ukuran bautnya. Terus teman-teman putar pelan-pelan, jangan langsung ditekan kenceng gitu ya teman-teman, putar pelan-pelan sampai misalnya dratnya masuk. Kalau misalnya lancar gini, teman-teman bisa lanjutin. Tapi kalau misalnya ada hambatan, itu teman-teman jangan lanjutin ya. Itu teman-teman cari posisi sampai enak lagi gitu. Nah, ini kalau misalnya udah pas gini ya, udah nggak bisa putar pakai tangan, udah baru teman-teman cabut. Kita keluarin kunci torsinya. Nah, jadi ini ya teman-teman kunci ininya, kunci torsinya. Di sini gue pakai Jetjo Tools. Sebelumnya ini Laconi Pro ya kalau nggak salah, ganti nama jadi Jetjo. Harganya ini lumayan terjangkau sih ya, ini ukuran 3/8, terus 5-25 Nm ini ada di kisaran 400.000 gitu ya. Dan ini udah lumayan banget sih ya. Dan untuk si R25 ini menurut buku panduan Yamaha, dia ini kunci kekencangan torsinya itu sekitar 13 Newton ya teman-teman. Jadi ini udah gua set di 13, tinggal dikencengin aja gitu. Nah, kita masukin. Nah, kepalanya udah pas kan. Nah, ini kita buat si extendernya ini lurus ya teman-teman. Baru kita puter. Nah, ini kalau misalnya enaknya pakai kunci torsi, kita udah set di 13 nih. Kalau misalnya udah 13 Newton si kekencangannya, tuh dia akan bunyi gitu ya, ngeklik, nahan gitu. Itu artinya dia udah selesai gitu, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Nah, kalau misalnya gue nggak punya kunci torsi bang, gimana caranya? Nah, di busi ini dia selalu ada petunjuknya teman-teman. Jadi misalnya udah nyampe pas banget, nah terus teman-teman tinggal ikutin aja putarannya. Berarti ini kan setengahnya dari 1/4 putaran tuh, jadi berapa putaran tuh. Jadi pokoknya teman-teman ikutin gambar kunci ini aja dari gagangnya di sini sampai ke sini gitu. Jadi di tiap busi udah ada kunciannya sendiri sih teman-teman. Dan ini nggak kenceng-kenceng banget ya, 13 Nm tuh nggak kenceng-kenceng banget. Kalau dibuka juga dia ngunci, cuman ngebukanya masih enteng gitu. Jadi kalau teman-teman ngencengin busi ya cukupnya aja gitu, nggak perlu kenceng-kenceng. Karena kalau misalnya dol atau businya patah atau pecah di dalam kan agak males juga tuh bongkar head gitu kan, cuman gara-gara mau ngeluarin busi doang gitu sih teman-teman. Kalau misalnya udah gini, kita tinggal lanjut masang ininya, coilnya, tinggal ditekan sampai bunyinya habis, clocknya habis sempurna ya teman-teman. Terus pastiin juga ini si seal karetnya ini dia ngelingkar dengan sempurna, biar nanti nggak ada air yang masuk, nggak ada apa. Nah, udah selesai. Sisanya teman-teman sekalian ngebuka gitu kan, mau ngelap sisa sisa debu atau tadi sisa-sisa bensin gitu kan, biar rapih motornya ya. Boleh-boleh aja gitu. Terus kalau udah gini, teman-teman tinggal rakit ulang. Nanti tes nyala, beres, udah selesai teman-teman. Nah, ini dia udah selesai dirakit lagi ya teman-teman. Sensor udah rapi lagi. Tadi tangkinya udah gua pasang, semuanya dipasang. Tadi juga kan sekalian ganti air radiator. Itu udah juga, jadi fairingnya udah dipasang semua, udah rapi, udah beres. Tadi ini gue udah coba nyalain mesin, tes juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman habis bongkar ini tadi, bongkar tangki, setelah soketnya dipasang semua, sebelum pasang cover body nih, ini teman-teman enaknya tes running dulu gitu. Jadi kalau misalnya bisa nyala dengan normal, kalau misalnya udah bisa nyala dengan normal, berarti udah teman-teman tinggal rakit lagi aja gitu sih ya. Tapi pastiin dulu semuanya udah oke. Businya udah kenceng dua-duanya,
Terus kop businya juga udah nempel dengan sempurna semuanya, sealnya juga udah rapet. Terus juga kalau misalnya soket-soketnya juga sekalian diperiksain oke atau enggak, terutama selang bensin ya teman-teman, sampai nggak klik banget baru dikunci lagi gitu. Jadi jangan sampai cuma setengah udah dikunci, nah itu takutnya nanti rembes bocor atau gimana. Jadi pastiin sampai nyolok banget, sampai 2 klik ya kalau nggak salah baru dikunci sama teman-teman. Gitu sih, selebihnya udah nggak ada apa-apa lagi ya. Ini tadi udah gue cobain running dipanasin idle sampai suhu optimal, nggak ada masalah, nggak ada gejala berebet. Karena dari kemarin awal diganti juga nggak ada masalah apa-apa sih si busi NGK Iridium ini. Dan ingat ya teman-teman, buat R25 kode standarnya itu CR9 ya gitu. Kalau yang Iridium ada kode AIX-nya gitu ya, jangan salah kode. Jadi ini kodenya. Dan mungkin teman-teman ada beberapa yang bertanya kenapa nggak sekalian NGK Moto DX aja gitu, yang secara bahannya dia udah lebih advance, desain businya juga lebih advance gitu kan, ada banyak fitur-fitur yang nggak ada di NGK Iridium. Nah sebenarnya gue juga pinginnya si Acer pakai yang itu aja, karena kan busi itu hitungannya kan umurnya panjang ya teman-teman. Kalau misalnya udah Iridium, dia itu let's say bisa sampai 3 kali masa pakai si busi standar. Kalau misalnya busi standar ini gue 20.000, berarti ya si Iridium ini bisa 60.000. Sementara si Moto DX itu klaimnya sih bisa sampai 4 kali busi standar, yang artinya bisa sampai 80 ribuan lah ya. Dan kayak 80.000 kilo di motor itu kan udah lama banget gitu, bertahun-tahun gitu. Cuman karena mahalnya itu ya teman-teman, harganya itu 2 kali lipat dari si Iridium ini. Jadi kan kalau misalnya satunya Moto DX itu 200 ribuan, ya dikali 2 gitu. Jadi buat si Acer ini 400 ribuan. Beda sama Fiction, kalau misalnya dulu Fiction ya bisa dihajar aja karena kan butuhnya cuma satu, 200 ribu nggak terlalu kerasa lah. Kalau ini 400 ribu lumayan juga. Terlebih kemarin kan habis beli kunci torsi juga ya, buat ngencengin busi, ganti filter oli, dan hal-hal lain yang butuh kekencangannya menurut torsi gitu ya, biar enak. Jadi kayak ini udah keluar uang, di sini keluar uang, kayak walaupun nanti businya efisien, kayaknya di dompet kurang efisien gitu ya untuk saat ini gitu. Jadi ya sekarang nggak apa-apa pakai yang si Iridium dulu, karena Iridium juga udah lumayan banget buat si Acer kan. Si Acer ini secara mesin gua nggak akan apa-apain dulu sampai sekarang gitu ya. Mungkin sampai beberapa saat ke depan gitu, kayak nggak akan diotak-atik, biarin aja apa adanya dulu gitu sih. Nah terus untuk impresinya ini gue baru pakai mungkin 100 kilo kali ya, karena baru bentar banget kemarin baru diganti. Terus ada yang minta bikin video, ya udah gue buatin, dibongkar lagi gitu kan. Tapi untuk impresi pertamanya ketika ganti busi ini akselerasinya enak banget sih teman-teman. Jadi beda gitu ya, akselerasi yang sebelumnya sama akselerasi ketika pakai Iridium ini, jadi kayak lebih ngisi aja gitu loh. Terus ketika motornya dipanteng gitu, misalnya dari 4.000 naik ke 5.000 ke 6.000, ya emang feelingnya lebih enak aja. Feeling mesinnya tuh, RPM-nya tuh kerasanya tuh lebih enak, lebih halus, lebih ngisi, lebih padat gitu ya. Mungkin ada juga dampak dari throttle body yang lebih bersih. Cuman ya menurut gua emang busi Iridium tuh kerasanya sih kerasa nggak kerasa ya, karena kan kalau gua sih ganti busi ini lebih ke pertama karena umur busi bawaannya udah 20.000, udah waktunya ganti. Terus yang kedua, gue ngincer efisiensi gitu, efisiensi yang seenggaknya lebih baik dibanding busi biasa. Nah di si Acer ini gue maunya bensin yang masuk ke ruang bakar itu kebakar semua dengan sempurna gitu. Pokoknya bensin jadi tenaga semua aja. Makanya gue ganti si Iridium ini. Terus juga si Acer kan ya buat harian, buat keluar kota, buat ke sirkuit tempur kan. Jadi kayak ya menurut gue emang Iridium paling pas sih secara ekonomis dan kebutuhannya gitu ya. Karena kalau misalnya dibilang soal peningkatan tenaga, ya emang ngaruh sih, cuman nggak sebanyak itu gitu loh. Nggak akan kayak teman-teman dari R25 250 cc naik ke R3 320 cc gitu, kayak nggak akan segitunya gitu. Jadi kayak nggak perlu berharap banyak soal tenaga sih, cuman gue lebih ke efisiensinya aja gitu sih teman-teman.
Nah, kalau misalnya teman-teman ada cara lain ganti busi yang mau di-share gitu kan, kayak bang, gue punya channel lebih efisien gitu, atau enggak, gue punya teknik lainnya. Nah, itu boleh banget share di kolom komentar atau mau tanya-tanya juga. Langsung ketik aja, nanti gue akan coba jawab gitu ya. Nanti habis video ini tentang busi, kita akan bahas soal air radiator ya teman-teman di video selanjutnya. Tunggu aja. Jadi, thank you udah nonton. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Dan teman-teman.